Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Ando Septin Mamburai Paiki, Presiden Republik Indonesia. Masih dalam konteks penolakan Otsus. Melalui video klip kali ini, saya ingin menanggapi beberapa pernyataan miring dari Menko Polhukam dan Mendagri dalam pertemuan tertutup di Timika dan pernyataan Kapolda Papua. Saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Melanesia di Papua dan Papua Barat dan seluruh Indonesia bahwa satu, harus selalu diingat, sekali lagi harus selalu diingat bahwa otonomi khusus diberikan karena adanya opsi merdeka. Harus selalu diingat bahwa Otsus diberikan karena ada opsi merdeka. Oleh karena itu, maka ada 4 hal penting yang harus dilaksanakan sebagai perintah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus itu sendiri. Yaitu yang pertama, pemerintah Indonesia harus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang. Sekali lagi, pemerintah Indonesia harus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemerintah Indonesia harus memberikan kompensasi kepada keluarga-keluarga korban politik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemerintah Indonesia harus memberikan ruang, mengizinkan pemantau dan wartawan asing masuk ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk memantau kondisi politik akhir Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan yang keempat, referendum. Apabila itu semua tidak dilaksanakan, maka akan mengarah ke referendum. Pertanyaannya, apakah semua yang saya sebutkan ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia atau belum sama sekali? Kasus Nabire dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi sampai saat ini tidak pernah diselesaikan. Kalau belum, maka pernyataan Menko Polhukam dan Mendagri dalam pertemuan tertutup di Timika minggu lalu bahwa pemerintah Indonesia akan mempertahankan Otsus sampai titik darah penghabisan adalah pernyataan yang amat sangat keliru. Kasus saya, yang kelima, kasus saya sendiri menolak Otsus pada tanggal 1 November 2001 sampai hari ini sudah 20 tahun ditahan tanpa vonis oleh pemerintah Indonesia sebagai negara hukum, belum juga menyelesaikan. Mana Profesor Mahmud MD yang profesor hukum itu? Kasus Meki Bleskadit sudah 10 tahun juga ditahan tanpa vonis sampai hari ini, belum juga diselesaikan. Saya 20 tahun tanpa vonis, belum juga diselesaikan. Ini kan sangat lucu. Katanya negara hukum, tapi kok tidak menyelesaikan. Mana hukum yang Anda gembar-gemborkan itu? Saya ingin sekali Profesor Mahmud MD selaku profesor hukum, coba lihat ini dan kaji. Sebagai pejuang sejati emas 24 karat, proklamasi 14 Desember 1988, saya ambil positifnya saja, saya tidak peduli dengan negatifnya. Tapi saya ambil positifnya saja dari pernyataan-pernyataan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan tersebut menunjukkan karakter sebagai pelacur politik. Otsus belum beres, mau melahirkan Otsus yang baru lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan tersebut menunjukkan pernyataan orang yang telah kepepet, sudah tidak rasional lagi.
Orang yang matanya saja yang terbuka, tetapi otak dan hatinya buta. Makanya Tuhan pernah mengirim Gus Dur, presiden yang buta matanya, tetapi otak dan hatinya terbuka untuk memimpin bangsa yang buta otak dan buta hati. Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa mencegahnya karena buta matanya. Tapi Tuhan mengizinkan dia untuk memimpin bangsa yang buta otak dan buta hati. Salut buat Presiden Gus Dur. Ya. Kiranya saudara Mahmud MD yang katanya profesor, buka matamu semakin lebar lagi dan camkanlah itu. Yang ketiga, Menko Polhukam dan Mendagri telah menelanjangi kekurangan dan ketidakmampuan Indonesia dalam menangani kasus politik Papua secara manusiawi dan rasional. Pernyataan itu menunjukkan sikap emosional dari seorang pemimpin yang merupakan wakil dari pemerintah atau negara besar ini, dan melaporkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat dunia bahwa kondisi politik Indonesia sudah amat sangat parah menuju kehancuran. Saya merasa ini sangat penting sekali untuk saya sampaikan. Saudara Kapolda Papua juga mengeluarkan pernyataan tidak boleh ada aksi kampanye tolak Otsus. Selanjutnya kata Kapolda bahwa karena Otsus bisa jadi jenderal. Ini sangat lucu. Pernyataan Anda selaku Kapolda itu benar jika Anda masuk Taruna tahun 2001. Dan karena Otsus dan sekarang sudah jadi jenderal, karena kepentingan Otsus langsung ditunjuk jadi Kapolda, maka saya katakan Anda orang terhebat yang saya pernah dengar dalam sejarah Indonesia ini. Tetapi belum selesai di situ, karena Anda sendiri yang kenyang dengan Otsus sementara rakyat menolak karena tidak puas. Sampai kapanpun Otsus tidak akan pernah menjawab kepentingan masyarakat Papua dan Papua Barat. Karena yang mereka butuh adalah kembali ke kemauan mereka sejak awal, yaitu merdeka, berdaulat, terpisah dari NKRI. Kalau Gubernur Provinsi Papua sudah pernah menolak Otsus dan mengembalikan kepada rakyat, maka Kapolda Papua juga seharusnya seirama dengan Gubernur. Anda tidak perlu bertentangan dengan Gubernur, karena yang menjadi kepala daerah adalah Gubernur, bukan Kapolda. Jadi Anda jangan berlebihan dan terlalu cepat mengeluarkan pernyataan. Ini bukan pemerintahan militer. Ya. Gubernurlah sebagai kepala daerah. Dan kalau dia tahu rakyat menolak, dia bicara apa adanya. Salut buat Pak Lukas NMB. Akhir dari video klip ini, saya minta segera diadakan semacam rapat umum antara pemerintah dan rakyat seperti yang pernah digelar Gubernur Jab Salosa di Gor Cendrawasih atau Sasana Krida kantor Gubernur Provinsi Papua, dan dengan menghadirkan pemerintah pusat, semua organ perlawanan yang selama ini oposan dengan NKRI, dan difasilitasi oleh pihak universitas yang netral agar ada penyelesaian menyeluruh. Harus berdialog dengan rakyat secara umum. Rapat umum ini sangat penting. Itu adalah usul saya bagaimana mencari solusi penyelesaian menyangkut negeri ini. Karena Otsus tidak menyelesaikan masalah. Otsus muncul karena opsi merdeka. Sampai kapanpun tidak bisa. Ini yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Demikian tanggapan yang saya bisa berikan. Kiranya menjadi suatu pencerahan bagi kita sekalian. Dan sampai jumpa kembali dalam video klip yang berikutnya.